Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Halo anak-anak Ustadz semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, Ustadz senang sekali semua anak-anak Ustadz itu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak Ustadz kembali berjumpa lagi bersama Ustadz Rendra. Pada pelajaran kita kali ini masih di tema 4 globalisasi, subtema 2 pembelajaran kedua globalisasi dan manfaatnya. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, kali ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu ada 3, yaitu ada PPKN dengan KD 3.3, matematika dengan KD 3.7 serta SBDP dengan KD 3.1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Kedua, siswa mampu menuliskan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi dengan terperinci. 3. Siswa mampu menemukan rumus volume kubus dengan menggunakan model konkret dengan benar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran keempat yaitu siswa mampu mempresentasikan model rumus volume kubus dengan menggunakan model konkret dengan benar. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi reklame poster berdasarkan ciri-ciri reklame yang baik. Yang keenam, siswa mampu memberikan penilaian atas reklame yang dibuat teman dengan terperinci. Nah, Ustadz semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, tidak lupa kembali Ustaz ingatkan agar kita semua melakukan doa sebelum belajar serta melakukan zikir pagi bersama. Dan tak lupa juga tetap kita mematuhi protokol COVID-19 ya anak ya. Oke, sudah siap untuk belajar semuanya pada pagi hari ini? Nah, baiklah. Anak-anak Ustaz coba buka bukunya ya. Halaman yang pembelajaran kita yaitu halaman 59 ya, pembelajaran 2. Nah, berbicara tentang globalisasi yang telah pernah dijelaskan oleh ustadz-ustadzah sebelumnya. Tahukah anak-anak ustadz semuanya bagaimana sebuah globalisasi itu telah memudahkan manusia ya, memudahkan kita semua untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, globalisasi itu membawa banyak manfaat ya, baik dari segi ekonomi, dari segi sosial, dan dari segi kemanusiaan lainnya. Ya, nah salah satunya yang akan Ustaz jelaskan adalah manfaat globalisasi pada bagian ekonomi. Nah, ini adalah salah satu cerita tentang bagaimana seorang pedagang ya, yang pedagang kecil sekali yang berhasil melakukan perdagangan lintas negara, itu menjadi sebuah manfaat dari globalisasi ya. Dengan adanya globalisasi tersebut, pedagang yang kecil dari daerah bisa melakukan transaksi ekonomi dengan negara luar. Nah, mari kita perhatikan cerita pengrajin Garut yang menembus dunia. Nah, anak-anak Ustadz semuanya silakan dibaca. Ini cerita tentang Mang Somad, yaitu seorang pengrajin sandal kulit ya. Nah, silakan dibaca. Ini bagaimana kisahnya Mang Somad yang dulunya hanya seorang penjajah sandal kulit keliling. Nah, itu dia berjalan dari desa ke desa. Karena dia sangat tekun dan rajin serta yakin dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lama kelamaan dia bisnisnya ini menjadi berhasil. Dan satu lagi yang perlu kita pelajari dari Mang Somad adalah dia tidak henti untuk berinovasi. Serta dia juga tidak henti untuk terus belajar. Mencoba model yang baru dan mencoba warna yang baru, sehingga model sandalnya itu tidak ketinggalan zaman. Nah, pada suatu waktu si Kang Somad ini dia ditawarkan untuk ikut pameran wirausahawan ya, pameran wirausahawan
ya, dengan menampilkan produk sendalnya. Nah, salah satu usaha yang dilakukan Mang Somad adalah dengan membuat stand pameran yang sangat menarik dan berbeda dari kebanyakan stand pameran lainnya. Dan dia juga memakai brosur. Nah, memakai brosur dengan dibuatnya brosur produk yang sangat informatif. Nah, hal tersebut sangat memudahkan konsumen untuk memahami produknya serta mengetahui produknya. Sehingga pada saat pameran tersebut, nah, produk Mang Somad itu dikenal oleh importir dari mancanegara, sehingga terjadilah transaksi antara Mang Somad dengan importir dari negara lain, sehingga produk Mang Somad menjadi terkenal, yang awalnya dari pedagang keliling biasa yang berasal dari daerah Garut, Jawa Barat, sekarang sudah jadi go internasional, sehingga membuat bangsa Indonesia bangga dengan produk lokalnya yang mendunia. Nah, itulah tadi cerita Mang Somad dengan produk sendalnya yang menjadi produk unggulan dari negara Indonesia. Nah, anak-anak Ustadz bisa lihat pada halaman 61 ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama, ya. Anak-anak Ustadz bisa mendiskusikannya. Silakan diisi pertanyaan-pertanyaan tersebut, nanti akan kita diskusikan ketika ada video call dari Ustadz atau Ustazahnya, ya. Nah, tahukah anak-anak Ustadz semuanya mengenai salah satu strategi Mang Somad dalam meluaskan atau mempromosikan barang dagangannya? Tadi sudah Ustadz jelaskan. Nah, salah satunya adalah dengan mencetak brosur, ya. Brosur itu termasuk bagian dari sifat reklame. Nah, masih ingat dengan sifat-sifat reklame? Nah, sekarang Ustadz jelaskan kembali, ya. Sifat-sifat reklame itu ada dua. Itu reklame berupa komersial, reklame yang digunakan oleh pedagang untuk melakukan barang atau produknya, serta reklame non komersial, yaitu reklame yang digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misal hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Nah, namun ada hal yang harus kita perhatikan dalam membuat reklame, yaitu slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat, serta 4. Tata letak gambar dan tulisan yang baik. Nah, itulah tadi sifat-sifat reklame dan hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah reklame. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, coba lihat slide Ustadz berikut ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya Ustadz juga telah menjelaskan tentang kubus. Nah, di sini juga ada mainan yang berbentuk kubus. Nah, ini ada sejarahnya. Coba perhatikan sejarahnya, ya. Nah, tahukah anak-anak Ustadz tentang mainan Rubik atau Magic Cup? Nah, mainan ini diciptakan oleh Erno Rubik yang berasal dari Hungaria. Nah, mainan ini sudah dikenal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan kemudahan di era globalisasi ini, saat ini kita bisa dengan mudah mendapatkannya di toko mainan. Nah, kira-kira anak Ustadz, apakah bentuk dari permainan Rubik ini? Ya, benar sekali. Ini adalah berbentuk kubus, ya. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, itulah tadi materi ajar kita pada pagi hari ini. Saya berharap anak-anak semua bisa mengambil catatan ringkasan dari materi yang telah Ustadz sampaikan. Nah, sebelum Ustadz mengakhiri pelajaran kita, marilah kita semuanya membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhir kata Ustadz akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.